ke kuliah online ekonometrika tahap kedua. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan sebetulnya adalah pelaksanaan tahap kedua, karena tahap pertama selama 14 kali perkuliahan itu sudah diselesaikan, alhamdulillah ya. Di awal itu sekitar 480-an hampir 500 yang ikut ya dengan tertib. Jadi memang kuncinya nanti adalah tolong ya bagi rekan-rekan diperiksa sendiri. Kalau misalnya nanti belum sesi tanya jawab, di pojok kiri bawah itu ada tanda mute atau unmute. Jadi kalau misalnya ditekan mute itu dia ada tanda silang, artinya kita kalau bicara tidak didengarkan oleh orang lain. Karena once ada satu atau dua yang bicara, itu akan sangat mengganggu. Ya, oke, terima kasih. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ini dengan lancar ya. Tadi saya sampaikan, saya nggak tahu ini yang keberapa, tetapi rasanya Zoom meeting di atas 500 itu memang jarang sekali ya. Kalau kemarin juga kita maksimum 500, kalau sekarang sudah di setup sampai 1000. Dan yang sudah daftar itu mengisi Google Form, kemudian juga membayar uang komitmen itu sebanyak 700 lebih. Untuk diketahui, uang komitmen itu sebetulnya adalah memang untuk menunjukkan keseriusan. Di tahap 1 memang tidak ada free at all, ya, dan itu akan didonasikan untuk pandemi COVID ini, ya. Oke, jadi untuk diketahui ya, meskipun ada yang transfer 50.000, 100.000, alhamdulillah terima kasih ya, atau bahkan ada yang lebih, ada juga dari yang tahap 1 ingin mentransfer aja karena ilmunya udah cukup, jadi tidak akan tidak akan ikut kuliah tapi hanya menyumbangkan untuk COVID. Nah, sedikit saja sebelum kita mulai dari evaluasi pelaksanaan tahap 1. Jadi dari evaluasi pelaksanaan tahap 1 ya, ini udah mulai ini ya, terganggu gitu. Saya soalnya agak ini, saya itu agak tertekan kalau ada gangguan. Kayak kalau saya ngajar di kelas itu mahasiswa tuh nggak boleh ada yang bicara satu kata pun. Jadi biasanya begitu. Karena tadi yang saya sampaikan. Jadi tolong pastikan. Nanti saya akan umumkan juga di WA group ya. Karena berisik sekali gitu loh. Jadi once ada satu aja yang unmute gitu ya, itu akan berisik sekali dan mengganggu. Ya, dan saya juga akan sangat distract gitu ya kalau dengan yang begini gitu ya. Jadi tolong sekali lagi kerjasamanya kalau memang mau ikut kuliah tolong di unmute ya. Oke, kecuali kalau memang ada pengganggu yang sengaja ya, penyusup ya mau mengacaukan. Bisa nggak dicari orangnya Gi, dicatat dulu deh Gi, biar nanti dispesialkan di Japri Gi. Iya Pak, ini saya lagi nyari dulu. Iya Pak, jadi ini saya lagi nyari dulu. Admin, tolong dicatat namanya orang yang udah menit ke 5 lebih itu masih unmute ya. Nanti kita tanya, kalau memang nggak mau ikut ke depannya kita keluarkan gitu ya. Oke, jadi nanti kita barrier dia nggak bisa masuk ya. Kalau misalnya tidak ya kita harus ajarkan dia. Oke, jadi tolong kamu sebagai admin dicatat ya. Oke, jadi seorang yang unmute ya nanti kita blok aja, nggak boleh ikut lagi gitu ya. Itu udah keterlaluan. Orang kalau dikasih tahu sekali itu nggak bisa ngikut itu ya udah gitu ya. Ini bukan teknologi yang sangat sulit teman-teman. Kemarin kita seminar membahas artificial intelligence dan blockchain ya, bukan mute atau unmute di HP gitu ya atau di laptop gitu ya. Jadi tolong sekali lagi pengertiannya, karena once ada yang bicara, teman-teman memang yang unmute tidak terganggu, ya kan? Tetapi orang lain ya itu sangat terganggu suaranya, ya. Jadi tolong sekali lagi ya, oke? Nah baik, kita akan ada 14 topik. Topik yang pertama ini adalah pengantar regresi. Jadi pengantar regresi ini memang topik 1, tetapi ini adalah fundamental untuk topik-topik berikutnya. Ya, jadi saya berharap sekali memang kita ya nanti kita akan mulai itu memang agak mundur 10 menit didahului dengan introduction supaya nanti betul-betul paham fundamentalnya. Hilang halaman pertama saja maka akan kehilangan esensi apa itu ekonometrika, dan itulah mengapa saya bikin kulon ini, kuliah online ini. Karena saya sangat sadar di Indonesia begitu ya, tidak hanya di luar Jawa, di Jawa pun juga banyak sekali nanti kita akan bicarakan. Kalau saya sih bilangnya brainwash. Ya, kita akan brainwash terminologi, istilah, pemahaman begitu ya. Itu banyak sekali yang berbeda dengan buku teks. Nah, itu yang nanti kita akan bahas ya. Dan ekonometrika itu adalah ekonomi statistika. Jadi yang dulu itu ekonominya, bukan statistikanya. Jadi kalau teman-teman niat belajar ekonometrika,
harus paham ya understanding economics, ilmu ekonominya. Kemudian kita menggunakan statistika sebagai tools. Lalu kita kawinkan keduanya, maka jadilah dia ekonometrika. Orang banyak belajar ekonometrika ya, statistikanya karena dia udah apa? Dia udah stres duluan ya, lihat sigma, lihat matriks begitu ya, maka dia sangat fokus pada itu. Orang melakukan riset lalu fokus pada statistikanya. Pada ekonometrika, ekonomi dulu ya, baru kemudian statistika. Nah, ini yang akan kita lihat nanti selama 14 kali perkuliahan. Jadi saya akan berusaha melakukan itu ya, sehingga nanti ya di dalam diskusi kita bisa kembangkan, karena nanti pada hari Sabtu kita punya topik khusus untuk penulisan artikel di jurnal. Di situ juga nanti saya akan dahului dengan apa sih itu ilmu pengetahuan atau knowledge. Ilmu pengetahuan itu tidak ada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak hanya ada di kitab suci. Bagi Muslim ya di Al-Quran. Bagi yang non-Muslim nanti bisa di Injil atau yang lain. That's absolute truth. Ya, itu tidak bisa diganggu. Nggak usah bertanya-tanya tentang kitab suci. Isinya udah ikuti aja. Tapi kalau ilmu pengetahuan nanti kita sambil diskusi kita lihat di ekonometrika sendiri nanti itu akan berkembang terus. Ya, bukan salah, tapi menyempurnakan atau memperbaiki. Nah. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu karena ini yang pertama. Jadi saya adalah guru besar di Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB, Fakultas Ekonomi Manajemen IPB. Jadi kami pakainya bukan FEB karena kami sudah berdiri dari tahun 2005. Teman-teman FE yang lain itu baru gabung ke FEB atau menjadi FEB itu sekitar 2011. Karena di internasional itu nggak ada yang namanya Fakultas Ekonomi, kecuali di beberapa negara tertentu. Pasti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Fakultas Ekonomi dan Manajemen, atau bahkan Fakultas Ekonomi and Law, begitu ya, digabung sama hukum dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas, ya ini menarik gitu ya. Ekonometrika tadi saya bilang untuk ekonomi, tapi sebetulnya bisa diaplikasikan tentunya untuk manajemen dan bisnis. Nah, banyak yang nanya gitu ya, memang saya sudah nulis buku ini dari tahun 2006, terus disempurnakan. Makanya nanti saya akan coba sampaikan lagi. Itu ada yang namanya aplikasi ekonometrika. Di situ ada dengan eViews, ada dengan Stata, dan ada dengan R. Nah, R ini kalau bagi orang statistika, ini sih udah barang lama. Ya, 5-10 tahunan dosen-dosen statistika udah mengajarkan pada mahasiswa. Tapi orang ekonomi nggak tahu. Ya, bukan orang statistikanya yang pelit, kita aja yang malas belajar gitu ya. Kenapa R? Karena R itu open source. Kita bisa pakai tanpa membajak software. Nah, kalau kita pakai eViews atau Stata yang nggak ada masalah kalau kita mau beli, tapi harganya mungkin di atas 30 juta. Ya. Hanya beberapa fakultas di Indonesia yang punya lab sangat bagus, mungkin yang punya Stata atau eViews yang asli ya, yang original. Nah, itu nanti kita akan lihat juga ya. Kemudian ada sedikit buku saya terkait dengan metode kuantitatif ya untuk manajemen dan bisnis, itu memang beda ya, bukan topik-topiknya di luar kulon ini. Jadi untuk marketing ya pakai cheat, conjoin ya, kemudian ada list rel, SAM ya dan sebagainya, AHP atau kalau sekarang dikembangkan menjadi ENP ya, ANP dan sebagainya, itu ada di dalam buku itu. Ya itu di Karang memang bertiga. Ada Dr. Farid itu S1, S2, S3-nya di statistika. Kemudian ada Bu Harmini S1, S2-nya statistika, S3-nya di ekonomi. Nah, itu buku yang satu. Nah, kemudian yang paling pojok kiri bawah itu orasi saya. Saya orasi guru besar tahun 2013. Topiknya adalah mengaplikasikan dynamic panel data yang merupakan bagian dari ekonometrika, tidak terkini sekali. Dia memang baru berkembang tahun 90-an akhir. Ya, saya selesai S3 itu 2005. Nah, saya di awal 2000-an menggunakan versi DOS-nya eViews namanya TSP. Saya mengaplikasikan untuk topik apa? Regional development. Jadi saya melihat kesenjangan, menghitung kalau Indonesia Timur itu mau catch up dengan Indonesia Barat atau Pulau Jawa, itu perlu berapa tahun? Ternyata 200 tahun. Kalau dibiarkan begitu saja tanpa treatment atau intervensi dari pemerintah ya secara serius. Nah, itu yang saya sampaikan di tahun 2013 ya di dalam makalah orasi. Nanti semuanya ada di blog saya, nanti silakan cari di Google itu Muhammad Firdaus IPB, nanti akan langsung nyambung ke blog saya yang di IPB. Nah, kemudian kalau untuk buku yang di kanan, untuk aplikasinya di YouTube, itu memang setiap saat dipakai oleh mahasiswa S1, S2, itu namanya Audiometric Full. Jadi nanti teman-teman ketik di YouTube, Audiometric Full, akan ada YouTube 33 menit untuk memandu menggunakan ekonometrika. Mulai dari time series dan juga data panel, VAR, VICM, data panel itu ada di sana. Tapi masih pakai eViews ya. Itu
untuk YouTube yang 33 menit. Nah, kalau nonton Econometrica 33 menit itu biasanya ya 5 menit itu udah mulai ngantuk ya, beda dengan nonton stand up comedy. Oke, saya peneliti di hortikultura, makanya kemarin banyak seminar dan sebagainya itu nanti kaitan dengan apa pangan, food, ya horticulture begitu ya. Itu karena saya memang peneliti di situ dan kita juga punya ITAPS, ITAP International Trade and Analysis and Policy Studies. Makanya kemudian saya karena tim WTO di Indonesia begitu ya, kebetulan saya baru saja keluar SK sebagai penasehat tim WTO di Kementerian Perdagangan ya. Nah itu saya punya ide kemarin kenapa kita nggak bikin kuliah WTO. Ini contoh pertama kali WTO di luar Geneva mau bikin ya kuliah atau training ya untuk negara-negara di dunia itu baru tahun 2018 akhir. Itu di Bali. Jadi itu the first ya WTO di Geneva gitu ya, itu mau bikin training. Nah saya kebetulan waktu itu ikut menjadi pengajar bersama Casey. Casey itu adalah Director of WTO di Geneva untuk agriculture ya, sama Diwakar. Diwakar itu adalah orang India yang menjadi konsultan yang udah puluhan tahun lah di WTO. Jadi orang yang paling pintar di sana itu namanya Diwakar. Nah, nanti teman-teman bisa lihat tulisan-tulisan saya terkait dengan ini. Makanya saya sudah tawarkan di grup ya. Idenya adalah ya kita bikin webinar series karena kalau kuliah itu harus satu topik gitu kita bikin webinar, kemudian pembicaranya memang yang handal. Ada dubes WTO gitu ya, Pak Erwi Dodo, ada mantan Wakil Menteri Perdagangan Pak Bayu ya, teman-teman saya semua, kepala BP3 ya yang sedang menjabat ya, eselon 1 di Kemendak ya, Pak Hasan ya. Nah, ini diselenggarakan oleh ITAPS ya, ada Bu Dr. Widya Stutik ya direkturnya. Ini kerjasama dengan IC dan sebagainya. Ini teman-teman bisa ikut ini. Tapi itu masih lama, habis Lebaran ya. Karena udah banyak yang kaget gitu ya. Waduh ini bentrok ya, bukan bulan Mei, ini bulan Juni. Ya. Nah terakhir nanti kalau teman-teman lihat saya di Wikipedia, ya saya itu siapa, pasti nanti akan bingung. Karena saya memang punya 5 hak cipta. Sehingga saya dapat pertama kali ya di Indonesia itu baru pertama kita ngasih award untuk apa? Untuk WIPO dan karya intelektual, tapi digabung sama WIPO-nya. Ya, sebelumnya kita belum pernah. WIPO itu World Intellectual Property Organization yang juga di Geneva. Jadi kalau dua negeri itu begitu besar penghargaan pada HAKI, IPR ya, Intellectual Property Right. Nah, kita baru ngasih pertama kali untuk WIPO digabung dengan karya intelektual itu tahun 2016. Sehingga waktu itu dicari siapa gitu ya. Oke, Gojek. Ya, jadi yang dapat itu adalah Gojek, kemudian Hanung ya, kemudian Isyana ya. Nah, dari akademisi itu ada 2 sebetulnya, saya dan satu lagi dari Tarumanegara. Itu yang dapat Luril dari riset gitu ya. Nah, tapi dia juga alumni IPB ya. Jadi alhamdulillah gitu ya. Dia S3-nya di IPB ya. Waktu itu saya ketemu gitu ya. Itu cuma 2 waktu itu yang dari akademisi dapat KI and WIPO ini tahun 2016. Oke, baik. Itu perkenalan dari saya ya, nanti mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Kita mulai materi yang pertama ya. Pertama saya akan menyampaikan dulu ya sedikit brainwash ya. Apa itu ekonometrika? Kalau buku-buku tahun 60 70-an itu definisinya adalah statistika, matematika dan ekonomi. Oke, tetapi kemudian buku-buku yang baru ya, itu yang di atas tahun 90-an itu kebanyakan adalah kawinan atau apa gabungan antara ekonomi, data dan metode statistika. Jadi di situ yang paling penting adalah ekonominya, kemudian metode statistikanya, dan tentu kita harus punya data yang nanti kita olah, ya kita proses. Nah itulah ekonometrika. Itu antara lain menurut Verbeek. Verbeek ini Marno Verbeek. Jadi namanya ini Marno Verbeek. Nah, jadi bisa dipanggil Pak Marno gitu ya. Dosen di mana? Ya bukan dosen di Jawa Tengah atau di Jakarta gitu ya, tapi dosen di Belanda. Ya, profesor di Belanda yang sangat terkenal, bukunya sangat bagus, Modern Econometrics. Itu adalah buku yang dipakai kalau mahasiswa S3 yaitu PhD itu matrikulasinya itu istilahnya pengantarnya itu biasanya pakai buku dia ya di Eropa ataupun di Amerika. Karena bukunya enak banget dibacanya. Nah, karena metode statistika, maka pendekatannya stokastik. Jadi ekonometrika itu bagian penting dari definisinya. Yang kedua adalah dia stokastik. Apa lawan stokastik? Deterministik. Deterministik dari kata apa? Determine, bukan determine ya. Jadi salah satu kata dalam bahasa Inggris yang kita paling banyak salah, mungkin 95% orang Indonesia disodorin determine gitu ya, bacanya determine gitu ya. Jadi harusnya determine ya. Nah, jadi deterministik menentukan, tertentu, pasti. Kalau stokastik dia artinya random, acak.
3 tambah 5 di dalam ekonometrika bisa jadi sama dengan 10, tidak 8. Kalau 3 tambah 5 itu sama dengan 8, bisa jadi dia deterministik. Nah, makanya kemudian seperti di IPB, Unpad, atau beberapa perguruan tinggi lain, itu ada jurusan statistika, ada jurusan matematika. Meskipun ada yang punya mazhab, oh, statistika itu turunan dari matematika. Kita nggak mau pisahkan. Oke, cukup matematikanya saja. Ya, mangga. Ya, itu sih. Makanya tadi ya, kebenaran tidak ada yang absolut. Ya. Nah, tetapi kalau orang matematika tuh biasanya jujur banget. Kalau ditanya cita-citanya apa, banyaknya jadi guru. Nah, kalau orang statistika itu mulai masuk ke marketing, udah mulai ngibul, udah mulai main strategi. Nah, itu bedanya ya. Makanya Iwan Setiawan ya, itu alumni IPB, itu bisa jadi direktur loh ya, direktur di S. Nielsen, marketing research institution terbesar di dunia. Direkturnya di mana? Bukan Jakarta, tapi New York. Ya, itu karena dia lulusan statistika. Nah, kalau kita bicara statistika tadi, ya seperti ekonomi. Kalau ekonomi kan dia bagian social science. Social science kita ngomongin human behavior. Kalau kita tanya kepada rekan-rekan, hari ini pengen buka puasa apa? Nggak mungkin semua jawab soto ayam. Nggak mungkin semua jawab pakai rendang. Ada yang pengen pizza, ada yang pengen, saya nggak mau makan dulu, saya pengen minum air putih aja. Oh, saya pengen cuma kurma, ya sama madu dan sebagainya. That's social science, that's human behavior. Nah, kalau kita bicara human behavior, tadi buka puasa itu nggak tertentu, tidak given, tidak deterministik, dia bisa stokastik. Ada yang nggak mau makan sama sekali, pengen minum doang. Nanti makannya habis tarawih supaya nggak ngantuk. Kan terakhir, Mbak, tolong di mute ya. Oke, berikutnya adalah ya, ekonometrika kadang didefinisikan sebagai ekonometrika tradisional versus modern. Ya, nah ini pertama kali antara lain ya sejak Sims menulis di jurnal ekonometrika, jurnal yang memang udah nggak terbit lagi. Ini tahun 80. Jadi nanti kita akan bahas ini hari Sabtu. Ya, ini adalah contoh seminal paper, bukan seminar, tapi seminal. Seminal itu kata khusus. Ya. Nanti ada tulisan saya kita bahas hari Sabtu dari Merton ya, apa sih itu seminal paper ya. Nah, ini contoh seminal paper. Sims menulis tahun 80 tapi dapat Nobel ekonominya 2011. Kenapa? Karena dia sangat berjasa mengubah wajah ekonometrika. Nah, orang sering mengatakan pasca Sims ya, ini kita sebut modern econometrics. Tadi Fairbanks sampai mengarang buku judulnya Modern Econometrics. Oke, nah yang sebelumnya kadang disebut ekonometrika tradisional. Apa bedanya? Kita nanti orientasinya memang yang di atas 80-an, 90-an. Makanya kita akan bahas time series yang nanti banyak bisa dipakai di manajemen keuangan, ya di financial management, bisa dipakai di bisnis, bisa dipakai juga di marketing. Ya, contoh begini ya, kalau teman-teman mau melihat dampak advertising, ads pada sales, penjualan. Itu yang paling mudah pakai apa? Pakai ekonometrika. Dengan apa? Datanya deret waktu atau time series. Jadi bukan hanya di ekonomi moneter, bukan hanya di ekonomi pembangunan atau trade, tapi ekonometrika sangat luas sekali aplikasinya. Maka kegunaan ekonometrika itu setidaknya ada 3. Yang pertama, menguji teori ekonomi. Contoh, yang kita akan bahas hari ini adalah fungsi konsumsi. Kata Keynes, nah inilah ekonomi ya, jadi ekonometrika itu, once saya bilang Keynes, maka teman-teman nyambung. Siapa itu Keynes? Nah, teman-teman yang ekonomi pasti ingat ya yang di FEM atau FEB ya meskipun manajemen atau akuntansi kan pernah dapat makroekonomi. Waktu di makroekonomi pasti belajar fungsi konsumsi. Nah, masalahnya waktu belajar fungsi konsumsi nggak ngerti itu fungsi konsumsi siapa. Apa filosofinya? Karena itu yang bukan diajarkan. Yang diajarkan adalah matematikanya, ngitungnya. That's not economics. Itu adalah matematika ekonomi. Kalau ekonomi itu apa? Oh, yang bikin Keynes. Keynes itu hidup tahun berapa? Keynes itu ngikut siapa? Mazhabnya apa? Setelah Keynes ada siapa? Perubahan mazhabnya seperti apa? That's economics. Itulah ilmu ekonomi. Nah, maka kita nanti untuk pengujian teori misalnya, benarkah marginal propensity to consume di dalam fungsi konsumsi Keynes, atau kita sebut nanti dengan koefisien di garis regresi, nilainya 0 sampai 1. Karena itulah teorinya. Nah, kalau kita ingin memang membuktikan dia itu 0,8 atau 0,9, berarti itu negara kaya atau miskin? Berarti miskin. Kayak kita lah, ya.
Oke, sebagian ya, sebagian. Mungkin juga bagiannya pakai besar lagi ya. Jadi kita kalau dihitung MPC-nya akan di atas 0,85 atau 0,9. Ya, Maluku mungkin 0,94, 0,97 ya. Jakarta mungkin 0,78 atau 0,81. Tapi kalau udah di Sweden, udah di Swedia, Finland, mungkin sudah 0,75 ya. Nah, itu teori. Itu nanti kita bisa buktikan dengan regresi, dengan mencari koefisien regresinya. Kita punya persamaan garis, kita punya koefisien dugaan, lalu kita bisa simpulkan benar tidak MPC-nya 0 sampai 1. Yang kedua, ini yang juga lebih banyak untuk manajemen. Namanya apa? Forecasting, peramalan. Kalau teman-teman pernah belajar manajemen produksi, oke? Anak ekonomi nggak belajar. Ya biasanya ya, ini pilihan sudah ya. Kalau di manajemen belajar. Di manajemen produksi ada yang namanya EOQ. Masih ingat anak manajemen? Economic Order Quantity. Hari ini di COVID pandemi itu yang kita bahas. Ya, setiap hari saya tuh webinar, seminar, rapat dengan kementerian ya, banyak banget gitu ya, itu membahas logistik pangan. Nah, kita bicara logistik pangan, that's apa? EOQ. Jadi kalau perusahaan ya, dia mau melakukan produksi, pasti dia meramalkan berapa penjualan 6 bulan lagi, berapa penjualan setahun lagi. Kenapa? Karena dia harus menyimpan bahan baku. Tidak mungkin dia produksi bulan depan, dia baru beli bahan baku bulan depan. Nah, untuk bisa menyimpan bahan baku tidak terlalu banyak, tidak juga terlalu sedikit, karena terlalu banyak akan mubazir biaya penyimpanan, biaya juga mungkin dihitung korbanannya, suku bunga dan sebagainya atau bagi hasil, atau begitu ya, dan yang lainnya penyusutan ya dari barang itu sendiri, kadar airnya turun, maka beratnya turun. Maka kalau kebanyakan ya dia akan rugi. Tapi kalau terlalu sedikit bisa jadi dia nggak berproduksi sesuai dengan jumlah. Apalagi kalau tidak mencapai kuota minimum. Kalau diekspor itu bisa di di-ban, bisa tidak jadi kita mengekspor karena kapasitas kita kurang, kontainernya nggak cukup dan sebagainya lah ya, kapasitas untuk kontainernya nggak terpenuhi. Maka kita harus betul-betul secara akurat meramalkan kira-kira penjualan kita berapa. Untuk itu di dalam manajemen produksi ilmu ekonometrika bisa dipakai. Oke, contoh yang paling simpel nanti di dalam time sari saya akan kasih contoh mahasiswa bimbingan saya 15 tahun yang lalu sudah mengerjakan. Benar nggak high risk, high return? Benarkah bahwa perusahaan-perusahaan yang ya lebih volatile di pasar saham, yang LQ45 dibandingkan misalnya ya, nanti belajar ya apa itu LQ45 ya, maka kemudian dibandingkan, benarkah high risk, high return? Untuk membuktikan itu dia pakai apa? Dia pakai peramalan, tapi yang diramalkan bukan nilai, tetapi adalah apa? Simpangan baku. Bukan standar deviasi. Nah ini satu kata yang pertama saya brainwash. Jangan pernah bilang standar deviasi because it's not Indonesian and it's not English. Oke? Kalau mau pakai bahasa Inggris standard deviation. Kalau mau pakai bahasa Indonesia simpangan baku atau deviasi baku. Standar deviasi bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu rumah besar. Kamu cantik. Kalau misalnya cantik kamu itu bukan bahasa Indonesia, itu gombal. Nah, jadi ini contoh satu kata nih di brainwash ya. Karena di Indonesia itu susah sekali orang bilang apa? Simpangan baku. Nah, standard deviation boleh, tapi standar deviasi standar itu nggak ada. Standar itu standar motor ya. Jadi nggak ada kata standar ya. Oke. Jadi yang ada tuh baku. Kalau mau standard ya, jadi pakai kol-kolah, pakai D ujungnya. Nah, jadi nanti itu yang kita pelajari sehingga kita bisa buktikan apakah betul ya perusahaan-perusahaan yang lebih volatile ya itu kemudian return-nya lebih tinggi sehingga terbukti lah kalau di dalam bisnis kan semua pasti paham high risk high return. Jadi itu bisa dibuktikan. Terakhir perumusan kebijakan ekonomi banyak sekali nanti yang kita bisa simulasikan ya. Contoh teman-teman pasti tahu harga minyak dunia sekarang sedang turun. Lalu semua protes. Kenapa pemerintah tidak menurunkan harga BBM? Oke. Atau tahun 2005 Pak SBY bingung. Harga BBM harus dinaikkan atau diturunkan. IPB sama UI saut-sautan di Kompas. Kita rada berantem. Ya, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Teman-teman tahu kenapa?
Karena kita menggunakan parameter dugaan yang berbeda yang kita masukkan dalam simulasi namanya CGE, Computable General Equilibrium, sehingga nanti hasil CGE itu bisa berbeda. Bisa positif meningkatkan kemiskinan, bisa negatif menurunkan kemiskinan. Sorry, kebalik. Kalau positif menurunkan kemiskinan, bisa juga negatif meningkatkan kemiskinan, pengaruh dari kenaikan harga BBM. Sehingga waktu itu ya Presiden dapat dua info hasil analisis yang berbeda. Itu yang terjadi di tahun 2005, waktu kita bingung mau menaikkan atau tidak harga BBM. Nah, itu kenapa? Karena parameter yang dihasilkan oleh ekonometrika yang dimasukkan ke dalam simulasi itu berbeda. Artinya apa? Once teman-teman mengestimasi dengan salah, maka nanti kebijakan salah. Itulah yang saya temukan dalam disertasi saya yang nanti kita akan bahas di kuliah ke-13 dan ke-14. Yang kuliah terakhir, nanti kuliah ke-14 itu akan ada contoh dari Baltagi. Baltagi adalah profesor di New York University, ya, itu one of the 50 lah ya, 50 besar di dunia ya. Baltagi profesor di sana, dia yang paling bagus buku salah satunya dari data panel, bukan paling susah ya, paling susah masih banyak, ada Hayashi dan sebagainya, tapi ada Xiao gitu ya, buku-buku yang bagus, tapi Baltagi enak sekali bukunya bisa dibaca. Itu akan kita bahas. Jadi kuliah 12, 13, 14 11, 12, 13, 14 kita akan bahas nanti buku Baltagi dengan cara yang mudah sehingga teman-teman paham data panel. Dan nanti saya akan tunjukkan once kita mengestimasi salah, maka nanti kebijakan bisa salah. Kira-kira seperti itu. Terakhir, ini ada pesan dari Josh Box. Josh EP Box namanya. Ya, ini statistika ya. Jadi statistikawan. Econometric models are wrong, but some are useful. Oke, nanti kita akan lihat pada halaman-halaman berikutnya, kok bisa sih semua model ekonometrika itu salah, tapi sebagian atau beberapa ada yang berguna. Nah, itu nanti kita akan lihat. Tapi tolong filosofi ini diingat, semua orang yang belajar ekonometrika dengan serius akan ingat filosofi ini. Econometric models are wrong, but some are useful. Oke? Nah, baik, kita lanjutkan dengan jenis data. Tadi, ekonometrika adalah gabungan ilmu ekonomi atau ekonomi, fenomena ekonomi, ada data dan ada metode statistika. Nah, data yang kita olah di dalam model ekonometrika itu setidaknya ada 3. Satu, time series atau deret waktu. Ini yang paling banyak nanti digunakan oleh teman-teman mana? Teman-teman ekonomi pembangunan kalau bicara moneter. Teman-teman manajemen keuangan. Itu paling banyak pakai data ini. Yaitu apa? Kita punya satu unit observasi. Apakah itu perusahaan? Apakah itu negara? Ya, apakah itu provinsi? Tetapi untuk rentang waktu yang panjang. Misalnya kita punya data harian, suku bunga untuk Jakarta selama 6 bulan. Berarti kita punya 6 kali sekitar 30, berarti 180 hari disusun hanya untuk suku bunga rata-rata bank di Jakarta. Oke, tahu namanya variabelnya? Nanti cari ya, jebor. Nah, kalau mau nyebut gampangnya jebor. Nah, itulah variabel. Ya, jadi variabel nanti kita akan bahas itu apa ya. Variabel itu vary and able. Jadi dia harus bisa bervariasi. Jadi apa sih variabel? Oh, vary plus able. Maka contohnya apa? Suku bunga, nilai tukar. Oke, rupiah terhadap dolar. Oke, selama 6 bulan terakhir. Datanya mingguan. Berarti kita punya sekitar berapa? 24 sampai 25. Ya, time series. Hanya kurs rupiah terhadap dolar. Oke, yang kedua, cross section atau kerat lintang. Kalau tadi deret waktu, yang kedua kerat lintang. Cross apa? Section apa? Nah, nanti terjemahan. Ini adalah dari apa? Dari penggawa-penggawa statistika kita yang memberikan istilah. Nah, kita harus paham ini. Ya, jadi kalau disebut kerat lintang, kerat section, lintang cross. Itu apa? Kebalikannya. Kita punya banyak unit observasi, tapi hanya satu waktu. Contoh, kalau saya punya data PDRB 34 provinsi, tapi hanya tahun 2018. Berarti kita susun dari Aceh sampai Papua, ada 34 provinsi, tapi hanya PDRB masing-masing, dan 1 tahun 2018. Maka dia cross section. Siapa yang paling banyak pakai analisis ini? Boleh orang ekonomi pembangunan. Nah, kalau dalam hal ini orang manajemen bisa menggunakan, tapi nggak terlalu banyak. Ya, bisa ya, tapi porsinya semakin sedikit. Nah, paling banyak siapa? Orang sosek, orang agribisnis. Kenapa? Karena dia sudah mulai pakai data primer.
orang marketing, sorry ya, kalau manajemen tadi manajemen keuangan time series, kalau orang manajemen yang di marketing itu juga mungkin akan banyak pakai data cross section karena datanya adalah konsumen di mall, rumah tangga, perilaku konsumen, perilaku rumah tangga, atau tadi petani, behaviornya dalam produksi, dalam konsumsi, ya, household economics ya kalau di dalam ekonomi pertanian ada begitu. Nah terakhir ini yang menarik adalah kalau kedua data kita gabungkan maka disebutlah apa? Panel kan gabungan, data panel, panel data. Maka kalau saya punya data PDRB 34 provinsi, tapi 10 tahun, misalnya dari 2009 sampai 2018, berarti saya punya Aceh 10 tahun, Papua 10 tahun, maka itu gabungan dari time series dan cross section, ini yang disebut dengan data panel. Nah, kita ya sampai 4 kali perkuliahan akan fokus mungkin masih pada regresi biasa, mungkin ya cross section lah. Maka kuliah berikutnya yang kelima dan seterusnya, yang kelima itu masih karya tulis ya, 6 ya dan seterusnya itu kita time series. Terakhir baru kita masuk data panel sampai nanti dynamic panel data. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menikmati. Nah, kita akan mulai dengan teori apa itu regresi. Kalau kita sudah tahu jenis-jenis data, kita masuk ya what is regression. Setiap orang yang belajar apa itu regresi, dia akan mulai dengan korelasi semu. Kalau mau diterjemahkan. Bahasa Inggrisnya spurious correlation. Apa sih maksudnya? Pertama, apa sih itu korelasi? Korelasi itu adalah hubungan. Ekonom selalu tertarik. Ya, pada hari ini ada penurunan harga minyak dunia. Maka kemudian kita punya data impor migas. Kalau dikorelasikan, ini ada korelasinya tidak? Oke, kita kumpulkan data sebulan, harian, 30 hari, lalu kita analisis. Dapatlah R kecil. R-nya adalah R person, bukan Sperman. Apalagi itu belajar. Ya, korelasi aja tuh ada macam-macam. Yang Sperman untuk non-parametrik, itu menarik banget untuk orang manajemen, untuk orang sosiologi. Ya, tapi kita kalau di ekonomi biasanya pakai yang person. Nah, yang paling penting adalah R ini nilainya min 1 sampai 1. Min 1 itu sempurna tapi negatif, 1 adalah positif. Nah, pertanyaannya kalau saya punya 0,6, itu kuat atau lemah? Jangan pernah, yang paling penting nih, brainwash yang kedua, agak kuat, agak lemah, cukup kuat, cenderung sedikit kuat. Once teman-teman seperti itu, berarti sudah jadi opportunis. Pada saat pengen kuat, kita bilang agak kuat sekali. Atau cukup kuat. Kalau kita pengen lemah, sedikit lemah, itu opportunis. Yang paling penting adalah apa? 0,9 udah pasti kuat. 0,3 udah pasti lemah. Tapi once kita dapat 0,63, kita dapat 0,58, ini apa ya? Nah, di situ perlu jam terbang, perlu experience, perlu membaca data dan fenomena. Kita tapi harus bilang kuat atau lemah. Nah, persoalannya korelasi ini kata Yule ini menulis jurnal tahun 1926. Kita masih mau Sumpah Pemuda ya. American Economic Review itu sudah berapa puluh tahun itu terbit di Amerika. Nah, jadi Yule menulis tentang apa? Spurious correlation. Bahwa kalau misalnya ada kuda yang mati di Australia, ada jumlah perempuan yang hamil di Indonesia, datanya kita ambil 30 tahun terakhir, dikorelasikan dapat 0,98, apakah kita bisa mengatakan betul-betul korelasi antara kuda yang mati di Australia dengan jumlah wanita yang hamil di Indonesia kuat? Betul secara statistika tadi dia angkanya 0,98 mendekati 1, tapi dia meaningless, dia tidak ada arti. Coba siapa yang bisa menjelaskan hubungan wanita hamil di Indonesia dengan kuda mati di Australia? Pak, kalau yang punya kuda di Australia orang nya di Indonesia gitu ya, terus suaminya gitu ya, terus tiba-tiba istrinya hamil, nah itu sih susah lah ya, bukan itu maksudnya. Jadi inilah yang kata Yule, spurious correlation. Dia angkanya mungkin mendekati 1 atau minus 1, tetapi dia sebetulnya meaningless atau tidak ada makna. Maka untuk bisa menjelaskan lebih jauh spurious correlation, kata Yule, kita pakai koefisien regresi. Nah, kenapa begitu? Nanti karena koefisien regresi akan menunjukkan pengaruh delta. Jadi kalau pendapatan naik 1 juta, konsumsi akan naik 800.000. Di situ bukan lagi hubungan saja, tapi sudah pengaruh. Nah, untuk bisa mendapatkan koefisien pengaruh ini, maka kita belajarlah regresi.
Sekarang kita masuk pertama kali dengan konsep garis regresi. Gauss ini nanti, jadi kalau teman-teman belajar ekonometrika yang benar, jangan sampai nggak tahu Gauss. Karena nanti di kuliah kedua, kita khusus membahas Gauss-Markov. Di Indonesia selalu kita tuh kalau diskusi ekonometrika, taunya cuma asumsi klasik, asumsi klasik. Asumsi klasik sendiri itu jarang banget. Hanya beberapa buku teks di luar negeri yang bilang classical assumption 2 kata. Tapi biasanya nanti ada yang namanya lengkapnya yaitu CLM. Jadi Classical Linear Regression Model. Jadi Classical Linear Regression Model, CLRM. Itu yang lengkapnya, tapi biasanya disingkat-singkat. Nah, tapi kalau ditanya Gauss-Markov, itu mulai speechless, mulai nggak ngomong, karena bingung, karena nggak baca buku teks. Nah, itu kita akan bahas di kuliah kedua. Apa kata Gauss? Bahwa kalau kita ingin mendapatkan hubungan tadi antara yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi, kita bisa menggunakan regression line atau garis regresi. Nanti kalau teman-teman baca buku dan menggunakan software yang berbeda, istilahnya akan bisa berbeda. Yang pasti gini, kalau saya punya tinggi anak dan tinggi orang tua, mungkin nggak tinggi orang tua dipengaruhi oleh tinggi anak? Nggak mungkin. Pasti dalam logika kita tinggi anak dipengaruhi oleh tinggi orang tua. Itulah yang dikemukakan oleh Gauss sebagai contoh regresi pertama kali. Maka tinggi anak yang dipengaruhi itu adalah variabel dependen. Dependen bebas atau tidak bebas? Tentu tidak bebas. Kalau tidak bebas mempengaruhi. Pasti dipengaruhi. Maka dia nanti akan ada di sebelah kiri. Jadi jangan dihafal. Tinggi orang tua itu adalah yang mempengaruhi tinggi anak, maka dia independen karena dia bebas. Nah, beda buku, nanti harus tahu kawin-kawinannya, dependent, independent. Tapi kalau regression, itu dengan regressor. Variabel respon dengan prediktor. Variabel tidak bebas dengan bebas. Jadi ada pasangan-pasangannya. Yang penting nanti bisa ngerti. Regressor, kalau or itu dalam bahasa Inggris apa? Berarti pelaku, berarti yang mempengaruhi. Berarti yang dipengaruhinya apa? Regression. Nah, tapi itu sih bahasa Inggris, nanti harus ditulis miring ya. Oke. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana garis regresi ini bisa menjelaskan apakah nanti digunakan untuk menguji teori ataupun untuk meramalkan. Oke, saya agak cepat ya karena waktu kita sekitar 15 menitan lagi. Nah, kita yang nggak banyak bahas di Indonesia, sebetulnya garis regresi itu ini yang saya jelaskan panjang lebar dalam buku saya di bab 1. Ada garis regresi populasi dan ada garis regresi sampel atau contoh. Garis regresi populasi itu maksudnya adalah kalau kita punya garis regresi ya, di mana yang kita regresikan itu adalah untuk populasi. Masalahnya kita nanti untuk data tidak pernah punya populasi. Yang kita punya itu adalah nanti berikutnya contoh. Nah, di populasi ya, ini nanti saya akan perbaiki di dalam uploadnya karena ini berubah lagi ya, anunya ya tulisan Greek letternya ya. Itu sebetulnya AI yang paling ujung kanan itu adalah epsilon I, kita sebut dengan error term. Error term ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ada yaitu galat. Ini basic sekali, fundamental. Tolong jangan pernah salah di sini. Karena di Indonesia, error term ini karena error, diterjemahkan jadi kesalahan. Padahal kesalahan bukan terjemahan error. Kesalahan itu mistake. Kenapa kita nggak boleh terjemahkan jadi kesalahan? Karena dia bukan kesalahan. Apa itu sumber galat atau sumber dari error term? Satu, kalau konsumsi dipengaruhi pendapatan, sekarang saya tanya, ada 2 rumah tangga, pendapatan yang rumah tangga A itu 10 juta, konsumsinya 9 juta. Pendapatan yang rumah tangga B, dia 12 juta, tapi konsumsinya cuma 7 juta. Oke, saya ulangi, yang 10 konsumsinya 9, yang 12 konsumsinya 7. Berarti apa? Konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan. Bisa jadi, karena yang pendapatan 12, konsumsi 7, anaknya 1. Yang pendapatan 10, konsumsinya 9, anaknya 4. Maka ternyata konsumsi tidak hanya dipengaruhi pendapatan, juga oleh jumlah anggota keluarga. Maka jumlah anggota keluarga tidak kita masukkan ke dalam model atau garis regresi konsumsi kita, itulah yang kita sebut dengan error term atau galat. Inilah bahasa lainnya tadi, stochastic term, disturbances. Jadi teman-teman nanti kalau baca buku teks yang berbeda, nanti ketemu random elements.
Apa itu? Unsur acak. Stochastic term sama unsur acak. Disturbances sama unsur acak. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia semuanya adalah galat, yaitu unsur acak. Apa acaknya itu? Tidak semua faktor. Kesalahan dalam spesifikasi. Modelnya harusnya non-linear, tapi kita bikin linear. Oke? Atau kesalahan dalam pengukuran disagregasi. Dalam kulon 1, saya coba mengevaluasi hasil dari Google Form. Ada 94% yang bilang puas. Tapi ada 4 orang yang bilang cukup puas. Yang jadi masalah adalah 2 orang bilang kurang puas, karena pilihannya cuma 3. Saya sebagai akademisi ya, guru besar, saya pasti langsung penasaran dong, 2 ini siapa? Ya kan? Apakah profesor, dosen S3? Ternyata dua-duanya adalah mahasiswa S1. Nah, hebat banget ini dia bilang belum, ini bukan puas, ini maksudnya menguasai materi. Jadi waktu saya bikin pertanyaan, penguasaan materi oleh saya gitu ya. Jadi ada 6 orang ya, 4 orang bilang cukup puas, 2 kurang puas. Jadi kurang menguasai. Yang kurang menguasai saya penasaran siapa. Ternyata dua-duanya S1. Problemnya apa? Di pertanyaan terbuka, di saran dan kesan, dia nulisnya itu bagus banget. Saya sangat menikmati. Materinya bagus, saya nggak pernah mendapatkan di kuliah. Teman-teman tahu, itulah yang namanya kesalahan pengukuran. Saya kalau konfirmasi ke dia, kemungkinan besar, karena dia menulis kalimat, itu jauh yang lebih tepat, begitu ya. Maka tadi kemungkinan dia bacanya bisa kebalik, ngekliknya salah, itu yang namanya kesalahan pengukuran, dan itulah sebetulnya sumber galat ya, selain faktor yang tidak dimasukkan ke dalam model. Teman-teman wawancara ke petani, yang jawab bukan petani, teman-teman sendiri waktu bikin kuesioner. Pak, Bapak berapa pakai pupuk? Aduh, berapa ya, saya lupa, udah 6 bulan yang lalu. Sekarung enggak, Pak? Iya, kayaknya mungkin sekitar itu. Karungnya yang 20 kilo atau 5 kilo, Pak? Kayaknya saya biasanya pakainya yang 15 kilo, padahal dia pakainya 20 kilo. Dan mungkin dia sebetulnya 1 karung setengah. Nah, itu nanti ada teorinya ya, kalau bikin nanti kuesioner dan seterusnya analisis. Nah, saya langsung saja berikutnya ya. Kita jarang sekali punya data populasi. Contoh, kalau kita populasinya rumah tangga di Bogor, itu ada sekitar 300.000. Siapa yang sanggup survei 300.000? Maka kita ambil sampel 300 orang, 500 orang. Nanti ada tekniknya namanya Krejci and Morgan dan sebagainya. Asal jangan slovin. Nanti kita akan bahas itu nanti di teknik menulis jurnal. Ya, teman-teman manajemen, tolong ya brainwash yang ketiga, yang keempat, lupakan Slovin, karena Slovin itu tidak pernah kita tahu dia hidup di mana. Tapi teman-teman manajemen paling banyak kalau ngambil sampel pakai Slovin. Nah, saya nggak tahu siapa yang dulu punya dosa bikin itu ngasih tahu ya. Nah, garis regresi sampel, kalau kita punya data tadi 300-500 lalu kita regresikan, maka hasil regresinya inilah yang kita sebut dengan sample regression function. Ini adalah apa? Dugaan terhadap populasi tadi. Maka kalau nanti kita sudah punya sisaan atau residual, itu bukan galat, itu residual. Karena kita bisa hitung. Yaitu adalah apa? Konsumsi aktual dengan konsumsi topi atau konsumsi hasil estimasi. Jadi kita punya garis regresi CI sama dengan B0 plus B1YI plus EI. Nah ini saya baru bacakan detail ya. CI adalah konsumsi rumah tangga ke I. Dari tadi 300 rumah tangga. B0 itu adalah namanya, kalau teman-teman belajar ekonomi pasti nyebutnya apa? Autonomous consumption. Kalau saya di kelas, saya akan marahi mahasiswa kalau saya udah minta baca, masih nyebut itu. Karena autonomous consumption itu bukan bahasa ekonomi, itu bahasa matematika. Nanti kita bahas ya, kenapa begitu. Kok bisa sih Pak? Gitu ya, kok kita banyak banget salahnya, nanti kita bahas. Plus B1 kali YI. Masih ingat persamaan garis waktu di SMP SMA? Atau waktu metode statistika? Atau waktu kalkulus pengantar matematika? Pasti masih ingat kan? B1 kita sebut slope. Maka kalau di dalam garis regresi disebut estimated coefficient atau estimated parameter. Jadi itu adalah koefisien dugaan atau parameter dugaan. Kenapa disebut estimated parameter? Karena tadi sebetulnya kita harusnya ngitung garis regresi populasi, dapat koefisien. Tetapi yang kita sanggup hitung hanya untuk sampel. Kalau populasi namanya parameter. Kalau di sampel namanya statistik.
Maka koefisien kita bukanlah parameter, tapi estimated parameter dugaan. Jadi koefisien yang kita hitung dari sampel untuk menduga koefisien populasi. Makanya nanti dalam semua textbook mungkin akan pernah bilang koefisien itu sebagai estimated parameter. Itulah koefisien B yang merupakan apa? Kemiringan garis atau slope. Yang B0 itu adalah intercept atau konstanta, makanya teman-teman bilangnya autonomous, yaitu autonomous consumption. Padahal harusnya bukan. Nanti kita interpretasikan sebetulnya apa. Lalu plus EI. EI ini adalah apa? Residual. Makanya nanti ini akan kita gunakan sampai kuliah ke-14. Jadi tolong ini dipahami sekali. Apa sih maksudnya residual? Coba sekarang teman-teman bayangkan regresi ini hanya CI sama dengan B0 plus B1 YI. Itu artinya apa? Berapa C itu ditentukan oleh YI. Kalau YI-nya sama dengan 0, berarti CI sama dengan B0. Kalau teman-teman tidak punya pendapatan, masih makan nggak? Tentu. Masih pakai baju nggak? Tentu. Dari mana? Nggak boleh minta sama orang tua kalau di ekonomi. Ya. Dari utang, bukan hutang. Nggak pakai H ya, apalagi K. Jadi utangnya sebesar apa? Sebesar B0. Maka itu adalah konsumsi minimum. Nah, B1 itu menunjukkan koefisien. Koefisien di dalam garis regresi adalah seperti turunan, yaitu apa? Perubahan C karena perubahan YI. Jadi delta C per delta YI itu kan kira-kira sama dengan DC per DYI. Differential. Differential itu apa? Ya tadi, ya. Hampir sama dengan delta, jadi perubahan konsumsi kalau ada perubahan YI. Nah, mungkin nggak kalau Y-nya pendapatannya naik 1 juta, konsumsi naik 2 juta. Ya nggak mungkin, lebih besar pasak daripada tiang. Maka B tidak boleh lebih dari 1. Tapi mungkin nggak Y-nya naik 1 juta, konsumsi malah turun. Berarti B-nya negatif, yang nggak rasional sebagai ekonomi. Maka B harus antara 0 sampai 1. Itu kita sebut marginal propensity to consume. Nah, yang residual yang EI adalah apabila apa? Kita punya nilai B0, misalnya 1 juta. Kita punya B1 misalnya 0,8. Lalu kita masukkan angka 1 juta plus 0,8. Kalau Y-nya sama dengan 2 juta, berarti 0,8 kali 2 juta berapa? 1,6. Berarti konsumsinya berapa? Konsumsinya 2,6 juta. Jadi autonomous ditambah dengan pendapatan. Nah, kalau itu adalah nilai yang ada di garis regresi karena dihitung dari B0 dan B1 yang kita estimasi, maka kita sebut nanti CI atau P, konsumsi hasil estimasi. Padahal rumah tangga yang punya pendapatan 2,6 juta bisa jadi konsumsinya 3 juta. Berarti ada selisih antara konsumsi yang sebenarnya dengan konsumsi hasil hitungan regresi. Inilah yang disebut dengan EI atau residual. Nah, OLS, ordinary least squares, itu adalah kuadrat terkecil biasa. Yang kemarin ada chat di WA Group, sekarang saya jelaskan. Di ujian selalu saya tanya di mahasiswa begini, apa itu OLS? Mahasiswa jawabnya apa? Metode kuadrat terkecil biasa. Itu dapat 1 dari 10. Kenapa? Karena jawabannya nggak tepat. Nah, itu orang belajar bahasa Inggris, nerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya teman-teman ditanya begitu, harus bisa menjelaskan. Ordinary least squares, berarti ada 2. Ordinary, biasa, least squares, kuadrat terkecil. Apa itu kuadrat terkecil? Nah tadi, garis regresi ini mencoba mencari nilai residual yang minimum, selisih antara CI dengan CI topi tadi. Maka di situ saya tuliskan min sigma, CI min B0, min B1, YI dikuadratkan. Nah, kenapa harus dikuadratkan? Kan kuadrat terkecil. Terkecilnya dia diminimumkan. Kok dikuadratkan? Karena tadi, karena dia bisa positif, bisa negatif. CI nilainya yang aktual bisa kurang dari hasil hitungan garis regresi, bisa lebih. Kalau dia tidak dikuadratkan, bisa jadi kalau simpangannya, residualnya itu besar-besar, tapi sebagian positif, sebagian negatif, maka dia ditotalkan sama dengan 0 kalau dia nggak dikuadratkan. Maka nanti kalau titik-titik semua melalui garis, dengan titik-titik separuh di atas garis regresi, separuh di bawah regresi, hasilnya akan sama, yaitu apa? Dia squares-nya, jadi jumlah kuadratnya nanti itu yang tidak dikuadratkan, gitu ya, yang masuk ke dalam regresi, itu sama dengan 0, karena titiknya semua di garis regresi, sehingga hasil hitungan sama dengan aktual, atau yang positif negatif, kalau dijumlahkan tidak dikuadratkan juga sama dengan 0.
Nah, itu kan tidak boleh. Maka kalau dia dikuadratkan, kalau yang melalui semua titik garisnya dia pasti 0, yang tadi yang positif dan negatif dia akan besar sekali karena yang negatifnya akan jadi positif. Jadi fair membandingkannya. Makanya dia dikuadratkan. Nah, kenapa dia ordinary? Nanti kita akan bahas di data panel. Kita akan bahas nanti berikutnya di heteroskedasisitas. Karena yang ordinary itu adalah yang basic. Maka ada yang namanya generalized least squares, GLS, ada 2SLS, ada 3SLS. Itu kan semua tidak ordinary. Ada yang 2 stage, ada yang 3 stage. Makanya yang basic ini kita sebut OLS. Oke, saya panjang lebar karena ini yang paling penting teorinya. Nah, terakhir adalah sebelum kita masuk ke contoh aplikasi regresi, kita punya data tadi, contoh ya, ini 60 rumah tangga. Saya tanya satu-satu. C1 itu adalah rumah tangga 1. Saya tanya, Bapak konsumsinya di rumah ini berapa? Pendapatan Bapak berapa? Rumah tangga kedua, Bapaknya lagi keluar, kita tanya Ibu. Ibu konsumsinya berapa, pendapatannya berapa? Lalu kita susun. Teman-teman bisa lihat, itu adalah matriks. Matriksnya adalah matriks kolom konsumsi, ukurannya adalah 60 baris kali 1 kolom, berarti 60 kali 1. Yang kedua adalah pendapatan, itu ukurannya adalah berapa, sama 60 kali 1. Ya, jadi 60 kali 1. Ini bukan digabung ya, ini harusnya dipisah ya, matrik kolom konsumsi dan matrik pendapatan. Tapi ini di sini tulisnya digabung gitu ya. Oke, jadi nanti pas yang diupload saya pisahkan saja supaya nggak bingung. Tapi lazimnya di buku teks sih digabung ya. Jadi kita punya variabel dependennya konsumsi yaitu C1 sampai C60. Lalu kita punya variabel independennya pendapatan yaitu Y1 sampai Y60 dari data survei ke 60 rumah tangga. Nah, tolong nanti berikutnya sampai kuliah ke-14 ingat rumus ini. Biasanya kalau di ekonometrika yang diajarkan itu adalah pakai sigma X kecil Y kecil kuadrat, sigma X kecil kuadrat. Tolong lupakan itu dulu, meskipun itu juga kadang bisa dipakai. Kita sebetulnya ngitung koefisien regresi yang tadi slope, B1, itu paling mudah pakai matriks. Mudah banget kok. Y transpose Y, itu artinya apa? Matriks yang pendapatan, transposnya kalau 60 kali 1, itu kan ada 60 baris, 1 kolom, kita ubah menjadi apa? 60 kolom, 1 baris, itu adalah transpos dari matrik pendapatan. Dikali dengan matrik aslinya, yaitu Y1 sampai ke Y60 ke bawah. Itu kita cari inverse-nya, maka dapatlah matriks berapa. Tadi yang transpos 1 kali 60, dikali dengan 60 kali 1, jadi 1 kali 1. Dicari inverse-nya. Dapat misalnya berapa? Dapat misalnya 0,5. Nah, kemudian kita kali dengan Y transpos C. Artinya apa? Matrik pendapatan 60 kali 1, ya, yang ini kita transpos menjadi 1 kali 60, dikali dengan matrik konsumsi yang C1 sampai C60, yaitu 60 kali 1. Karena kita punya 1 kali 60 transpos dari Y dikali dengan 60 kali 1 dari konsumsi, dapat lagi 1 kali 1. Artinya apa? Bilangan lagi. Oke. Kalau misalnya ini kita dapat 1,6, maka yang pertama tadi Y transpos Y inverse 0,5 dikali dengan 1,6 dari Y transpos C, dapatlah 0,8, itulah koefisien. Begitulah caranya software atau garis regresi menghitung slope. Oke, terakhir, yang konstanta, yang autonomous consumption beta 0, kita kasih topi itu maksudnya adalah hasil hitungan. Itu adalah kalau kita rata-ratakan data konsumsi, dikurangi dengan 0,8 kali dengan Y1 rata-rata, Y pendapatan rata-rata dari 60 rumah tangga, itulah B0 misalnya dapat berapa? 1 juta tadi. Oke, nah ini adalah contoh. Kalau saya punya data rumah tangga, di kirinya adalah konsumsi, di kanannya adalah pendapatan, masing-masing rumah tangga saya punya kombinasinya dari hasil kuesioner, ya. Lalu kita regresikan, maka pakai software dapat seperti ini. Inilah persamaannya. Konsumsi topi itu artinya hitungan. Jadi kalau teman-teman pakai konsumsi atau C topi, itu berarti di kanannya nggak boleh ada residual, nggak boleh ada galat. Kalau dia udah pakai topi. Nah, 0,219 itu adalah misalnya tadi ya autonomous consumption dalam juta berarti dia 219.000. Nah, sedangkan 0,835 positif itu adalah MPC yang tadi nilainya harus 0 sampai 1. Nah, dikali pendapatan sebagai variabel independen, dia tidak boleh pakai topi. Karena dia definite, dia given. Yang boleh pakai topi adalah yang dihitung. Nah, itulah persamaan garis regresi. Ini diolahnya pakai EViews. Nanti kita
di dalam kulon ini hari ketiga atau hari keempat, ya kita akan membahas ini, ya pakai softwarenya, aplikasinya seperti apa, interpretasinya gimana, uji asumsinya atau Gauss-Markov-nya seperti apa. Nah, terakhir ya ada 2 halaman lagi, oke betul ya. Nah, kalau saya punya persamaan garis regresi, sebetulnya yang dinilai apa? Ini ekonometrika. Inilah yang namanya mazhab yang benar. Oke? Meskipun kita boleh berdebat. Di Indonesia orang paling banyak yang duluan statistikanya. Nyata nggak nyatanya. R-square-nya. Bukan. Kalau Anda bicara ekonometrika, ya yang paling penting pertama kali ekonominya dulu. Ekonomi itu apa? Anda dapat garis regresi sebagus apapun, tapi MPC-nya 3, ngaco. Anda dapat regresi sebagus apapun, tapi autonomous consumption atau tadi konsumsi minimumnya negatif. B0-nya itu negatif. Tadi kan 219.000 kan positif. Artinya apa? Kalau orang nggak punya pendapatan, dia harus makan, harus pakai baju, kira-kira segitu. Katakanlah itu sebulan. Itulah jumlah BLT yang dikasih pemerintah sekarang, 600.000. Karena itulah dianggap sebagai konsumsi minimum rumah tangga miskin. Itu kalau teman-teman mau tahu, ya pemikirannya. Nah, sekarang ya kalau kita dapat itu negatif lebih dari 1, itu ngaco. Nggak ada gunanya garis regresi kita. Itu yang pertama kali dievaluasi. Yang kedua, baru kita lihat R-square-nya berapa, T-hitungnya berapa. Nah, di sini mulailah berantem. Halo, Prof. Menteri nelfon lagi. Sorry, ini saya udah bilang sebetulnya kulon gitu ya. Ini nantilah ya kita lanjutkan. Ini sebentar lagi kok ya. Jadi yang kedua, ada mahasiswa itu nggak lulus ujian karena dosennya bilang gini, R-square kamu itu cuma 64%, nggak bisa, data harus diulang. Gila nggak? Itu dosen bisa masuk neraka loh ya, ngambil keputusannya salah besar ya, nggak lah ya. Nanti tobatnya istighfar ya. Jadi ya R-square itu bukan harus berapa, harus berapa. Oke. Untuk data cross section, survei ke petani, teman-teman dapat R-square, R kuadrat ya, itu 70%, 68%. It has been very good. Oke, ya. Tapi kalau data time series memang 81% aja bisa dibilang masih belum fit. Itu contoh. Oke. Jadi nggak bisa. Tapi kalau nanti software ngasih R-square-nya, R kuadratnya 98%, datanya memang dikumpulkan dengan benar, ya kan bukan dijawab sendiri kuesionernya, yaitu namanya lucky. You are lucky. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ya. Nah, apa itu R kuadrat? Kok penting banget? Karena memang R kuadrat ini menerangkan, ya, menunjukkan apa? Kalau bahasa statistikanya namanya tadi kebaiksuaian, apalagi itu. Karena terjemahan dari goodness of fit. Goodness artinya apa? Kebaikan. Fit sesuai. Digabung jadi apa? Kebaiksuaian. Nah, sekarang belajar ya istilah statistika ya. Nah, maka koefisien determinasi, ingat ya, determinasi itu dari kata determine, bukan determine, ya. To determine berarti menentukan. Jadi kalau kita punya R kuadrat 90%, artinya variabel pendapatan kita variasinya mampu menerangkan variasi konsumsi sebanyak 90%. 10% ya variasi dari konsumsi yang tidak bisa diterangkan itu tadi oleh karena jumlah anggota rumah tangga, umur, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, terakhir yang akan kita bahas banyak nanti ke belakang, salah satunya juga adalah uji T. Apa pertanyaan dari teman-teman kalau dapat koefisien? Nyata enggak? Nah, pertama, uji T ini nanti kita akan bahas ya dengan kuis-kuis ya. Itu hanya boleh untuk uji apa? Inferensia atau hipotesis. Tadi kan kita punya dari sampel untuk menduga populasi, maka kita bisa lakukan uji hipotesis. Kalau kita lakukan uji hipotesis berarti kita punya H0, H1. Brainwash berikutnya, tidak ada yang namanya terima H1, terima H0, apalagi tolak H1. Teman-teman cuma boleh bilang tolak H0, tidak tolak H0. Bisa diingat?
reject or do not reject null hypothesis. Nanti itu bahkan sudah ada yang nulis jurnal. Why should we reject or do not reject null hypothesis? Jadi di kita aja yang mulai aneh-aneh, tolak H0, terima H1, itu nggak ada. Yang ada cuma tolak H0 artinya apa? Signifikan. Tidak tolak H0 artinya apa? Tidak signifikan. Angkanya berapa? Kepercayaannya 95% atau 99%. Tidak ada buku ekonometrika yang sampai 80%, 85% kecuali di kita kadang-kadang menyebut seperti itu. Ini brainwash yang terakhir. Karena nanti kita akan bahas berikutnya karena waktu terbatas, karena mungkin akan banyak tanya jawab di sesi 1. Saya sudahi dulu, terima kasih. Kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, silahkan dikoreksi, silahkan ditambahkan, boleh lewat chat ataupun langsung nanti merespon angkat tangan, atau nanti di WA Group boleh nanya, tapi mungkin nggak akan banyak terlayani dengan baik, begitu ya. Jadi, kenapa begitu? Ilmu itu tidak ada kebenaran absolut. Apa yang saya sampaikan nanti ya di pertemuan yang artikel jurnal, itu kata Merton, organized skepticism. Teman-teman tidak boleh nerima begitu saja. Harus ada daya kritik, tapi kritik not to attack individu. Ya. Nah, kalau ada perbedaan pendapat, biasa banget. Ya, perbedaan itu indah. Tapi harus ada dasarnya. Nah, dasarnya harus buku teks. Buku teks itu buku yang berbahasa PBB. That's the point. Pokoknya itu. Nah, nanti silahkan ya, tidak ada kebenaran mutlak. Kita boleh nanti berdiskusi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang sudah resen, kita bisa diskusi ya, tanya jawab. Mas Regi mungkin bisa dipilih langsung. Karena waktu kita mungkin sekitar 15 menit tanya jawab ya. Boleh nanya, Prof? Halo? Yang resen silakan. Resen itu ada tandanya ya. Di sini nggak ada ininya. Pak, sudah siap. Mas Regi, itu Bapak. Halo? Maaf Pak, jadi di sebelah bawah itu ada partisipan. Kalau di dan ada Regi mana ini Regi? Regi sedang off, Halo. Pak. Nah, itu. Pak, ya kenapa? Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi, untuk yang ingin bertanya, silakan di dalam bagian participants, kalau diklik itu nanti ada raise hand. Ya. Nah, besok lagi. Oke, untuk yang pertama, saya persilakan Bapak Maha Lumban Raja. Silakan, Pak. Halo? Pak Maha Lumban Raja. Oke, kalau nggak ada, berarti kita lanjut ke Pak Risyuwono. Baik, terima kasih. Ya, dari mana Pak Kris? Saya dari Bangkalan, Pak, dari Madura, Pak. Ya, mahasiswa atau dosen? Saya dosen, Pak. Dosen di Madura. Trunojoyo. Di Trunojoyo, Pak. Oke, ya nanti tolong yang lain ya memperkenalkan diri agak lengkap, langsung saja saya siapa dari institusinya. Oke, silakan Mas. Siapa Pak? Ya, ini pertanyaan dasar. Berapa sih sebenarnya sampel yang bisa kita ambil ya dari populasi yang tidak kita ketahui? Maksudnya ini mahasiswa saya kan mau mencari respondennya adalah penerima kur di sebuah desa. Nah, saya tidak tahu berapa jumlah penerima kur semuanya. Nah, itu bagaimana atau berapa jumlah sampel yang bisa dipercaya? Apakah 30, 40, 60, dan sebagainya? Terima kasih, Pak Firdaus. Baik ya. Kalau bisa setelah satu pertanyaan ya, karena kita mungkin bisa buka 2 sesi. Silakan berikutnya, Mas Tony. Selanjutnya, Bapak Ahmad Fadli. Ahmad Fadli. Silakan, Pak. Oke, sepertinya tidak ada respon. Halo. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ya, Prof. Fadli. Sehat-sehat, Prof. Ya. Oh ya, Saya mau Fadli. nanya masalah Perkenalkan dirimu dulu. Dari mana? WND ya? Saya Fadli dari Ekonomi Sumber Daya Kelautan Tropika, mahasiswa S3 di IPB. Prof, saya mau nanya, Prof, terkait dengan tadi yang Prof singgung ya, itu siapa yang Slovin. Nah, itu kan banyak tuh dipakai untuk cara pengambilan sampelnya tuh. Oke. Ya, mungkin bisa dijelaskan yang lain selain Slovin, karena di lembaga-lembaga survei. Baik. Jadi gini, nanti tolong nanyanya jangan semua sampling size ya, karena ini bukan kuliah metodologi penelitian, ini ekonometrika ya. Gak apa-apa, nanti saya jawab juga, Mas Fadli. Terima kasih. Prof singgung, jadi saya minta disinggung dikit, Prof. Oke, boleh. Ya, silakan. Oke.
Baik, yang berikutnya mohon ekonometrika ya, kita diskusinya ya, jangan metodologi sampling ya, jangan metodologi penelitian semua. Ayo silakan, siapa lagi Mas? Selanjutnya Ibu Putri, silakan. Masih kuliah. Ibu Putri. Oke, kalau nggak ada balasan, mungkin lanjutnya Ibu Raras. Silakan Bu Raras. Lagi. Sepertinya. Halo. Oh iya, silakan Bu. Iya, Prof, ini kan tadi disampaikan ya kalau untuk. Mana, Bu Daras? Oh ya, maaf, saya dari Badan Ketahanan Pangan, Prof. Oke, Iya, silakan. dalam model statistika itu kan, jadi Profesor sampaikan kalau keilmuannya lebih dipentingkan daripada statistiknya ya. Jadi kalau misalnya dalam satu model itu terdapat 5 variabel itu, ketika ada variabel yang tidak signifikan, tetapi dalam keilmuannya itu ini itu seperti apa gitu. Baik. Ya, terima kasih. Oke, langsung saja ya, udah 3 Mas Tony ya. Yang pertama ya, ini sebetulnya bukan bagian ekonometrika, ini namanya metodologi survei. Saya kebetulan kalau di Bank Indonesia di BI Institute itu bagiannya yang ini. Jadi saya nulis modul itu ya, kalau di BI ya di Jakarta di BINS ya, itu bukan bagian ekonometrika. Ya, tadi saya singgung ya, itu kenapa? Karena penting saja pengertian dari sampel. Nantilah di jurnal kita akan bahas sedikit. Cuma gini aja. Pertama nanti di jurnal yang hari apa? Sabtu ya. Saya akan tunjukkan ya bahwa jangan susah-susah kita tuh nyari jumlah sampel berapa. Kalau populasi diketahui pakai apa? Tadi kan Pak Kriswiono nanya. Pakai Slovin. Salah. Nanti silakan googling ya, Mas Fadli juga googling ya. Nanti kalau diketik Slovin ya atau pakai kalimat who is Slovin, maka akan beberapa tahun yang lalu di luar negeri itu orang sudah mencoba mencari. Karena persoalannya begini, kalau kita bicara ilmu pengetahuan knowledge, itu yang paling penting apa? Seperti Nobel, kalau orang tuh pinter banget, kontribusi ilmunya besar, tapi dia nggak pernah nulis jurnal, dia nggak bisa dapat Nobel. Itu ya bedanya Nobel sama yang enggak ya, wordnya ya. Nah, jadi kita mencoba mencari, orang luar negeri mencari, siapa itu Slovin? Nggak ada itu tulisannya Slovin. Ada 2 buku teks di luar negeri, ya itu menyebutkan nama Slovin, buku tahun 67. Buku teks ini dipakai banget gitu loh di ilmu sosial. Nah, nanti cari ya di Google. Tapi di dalam buku itu pas dicek daftar pustakanya, referensinya, nggak ada si Slovin nulis apa. Terus kenapa kita harus percaya? Dan anehnya, lagi-lagi bukan persoalan itu. Dimasukin berapapun, coba di Slovin dapatnya berapa? 100. Nanti silahkan lihat ya, yang riset-riset, terutama mahasiswa S1, S2, kadang S3 yang pakai Slovin, kok semuanya sampelnya jadi 100. Nah, ada Krejci and Morgan, ada Cochrane, ya, itu banyak banget. Nanti saya tunjukkan itu hari Sabtu ya, Pak Kriswiono ya. Nah, kalau populasinya tidak diketahui, ya, kok bisa sih Pak populasi nggak diketahui Pak? Populasi nggak diketahui itu ada, tapi contohnya bukan yang kur. Contohnya apa? Pengidap AIDS. Pengedar narkoba. Sekarang kalau Bapak punya populasi pengedar narkoba di Kota Bogor, udah Bapak dapat award deh. Bapak diangkat jadi Kapolresta Bogor. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu berapa jumlah pengedar narkoba di Kota Bogor. Kita cari sampling frame-nya, ya kita gunakan apa, begitu nggak bisa. Nggak ada tuh daftar pengedar narkoba di kantor kelurahan. Di kantor wali kota tuh nggak pernah ada. Itu yang namanya unknown population. Tapi kalau penerima kur ya pasti ada dong. Ya, kita misalnya yang menyalurkan kur di desa itu cuma 1 bank BRI. Maka kita datang ke BRI minta. Oke, siapa aja yang menerima? Nah, kalau yang menerima itu lebih dari 200 karena ini mahasiswa mau ngambil data primer, waktunya cuma 3 minggu. Oke, kita ambil sampel 30 atau 40. Nah, nanti metodenya apa? Jangan Slovin. Kalau pakai Krejci and Morgan, itu cuma pakai tabel kok. Populasinya 200, ada kok jumlah sampel harus berapa. Very simple. Nanti kita bahas itu di hari Sabtu. Nah, yang terakhir, tadi ya Mbak Raras, yang lebih penting keilmuan. Ya, bukan keilmuan Mbak. Ya, jadi jangan salah. Semua harus pakai ilmu. Ya. Jadi ini statistika itu bukan ilmu dong kalau gitu. Nah, kalau statistika itu, kalau ilmu itu namanya statistics. Kalau dia statistik, beda lagi. Jadi gini ya, ini menarik banget. Di ekonometrika itu nanti teman-teman harus tahu terminologi dengan sangat baik ya kalau sama saya. Contoh gini. Economic itu artinya kata sifat. Economics itu ilmu ekonomi. Kalau gitu, statistik
kata sifat dong Pak, karena statistik adalah ilmu statistika. STIS itu statistika. Tapi BPS, Badan Pusat Statistik. Loh, kok Badan Pusat Statistik kata sifat? Bukan, karena memang statistik punya dua pengertian. Ada statistik sebagai kata sifat, ada statistik sebagai apa? Karakter tentang contoh. Gitu aja gitu. Jadi kalau X bar rata-rata itu statistik. Kenapa ada begitu itu? Itu namanya mu. Nah, ya saya ulangi ya. Jadi tolong teman-teman tetap di unmute ya. Kalau misalnya nggak di unmute nanti di YouTube-nya pasti jelek gitu ya. Ada yang tiba-tiba teriak. Oke. Nah sekarang kalau misalnya ketemu punya 5 variabel, terus dilihat yang signifikan saja. Itulah yang saya brainwash berikutnya. Jangan pernah meregresikan dengan maksud hanya mencari variabel signifikan. Sekarang misalnya nih ya, ini BKP, Badan Ketahanan Pangan ya. Oke, kebetulan saya banyak bantu BKP nih dengan Pak Kepala Badan dan kapus-kapus gitu ya. Jadi kita punya apa Mbak? Di sana kita lagi membangun yang kita mau sodorkan ke Pak Presiden kan sistem logistik pangan nasional. Oke. Nah, yang paling penting dari Sisloknas pangan ini apa? Ya, seperti hari ini pandemi yaitu distribusi. Lalu kita mau analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga daging ayam yang biasanya naik menjelang lebaran. Nah, oke, kita masukkanlah misalnya 3 variabel. Stok, lalu harga daging sapi, lalu kemudian kita masukkan katakanlah apalagi yang ketiga itu substitusinya ayam apa selain harga daging sapi, mungkin telur lah misalnya, harga telur. Lalu kemudian harga telur nggak signifikan, harga daging sapi signifikan, harga apa tadi yang pertama tadi, stok signifikan. Senang kita ya di BKP ya, nah, Kemendak juga senang. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa harga telur nggak signifikan? Lalu regresinya kita pakai stepwise, that's statistik. Ya, ada teknik yang kita kalau pengen regresi itu signifikan semua. Salah satunya stepwise. Oke, software nanti akan cuma mengeluarkan yang signifikan. Maka di model kita nggak keluarlah itu telur. Padahal tadi secara teori kita menganggap telur itu adalah substitusi juga dari daging ayam. Nah, persoalannya adalah kalau dia tidak signifikan, itu harusnya bukannya diinterpretasikan, dia nggak boleh. Karena kalau dia tidak signifikan, berarti koefisiennya sama dengan 0. Kita nggak boleh bilang harga telur naik sekian, maka permintaan daging ayam turun sekian kalau dia negatif. Itu nggak boleh karena dia nggak signifikan. Tetapi kita menjelaskan secara teori, temuan kita itu kenapa tidak signifikan, itu harus. Kenapa tadi di awal kita menduga gak signifikan, kok pas kejadian kenyataan dengan data kita, kita di awal menduga signifikan, kok di temuan kita dia tidak signifikan. Justru kita riset, kita melakukan analisis regresi untuk bisa mengatakan ini yang berpengaruh, ini yang tidak berpengaruh. Makanya ya ada lagi-lagi kejadian dosen nggak membolehkan mahasiswanya ujian sidang karena dari 5 variabel 3 nyata, 2 nggak nyata. Pengennya semua nyata semua. Terus akhirnya damai. Di modelnya 2 dikeluarin, tinggal 3 yang nyata. Hasilnya bagus, R-square-nya di atas 95%. Maka lulus ujian. Fatal nggak? Padahal yang harus dilakukan adalah kenapa untuk kasus di kota itu, kenapa untuk kasus komoditi itu, kenapa untuk kasus di Indonesia, kok dia tidak nyata, kok di luar negeri nyata. Ya karena ada perbedaan situasi. Itu yang saya temukan waktu saya melakukan penelitian S3, kok bisa ya kemajuan ekonomi di suatu provinsi tidak mempengaruhi investasi domestik di provinsi itu. Tahu tidak penyebabnya apa? Dia nggak signifikan. Padahal di hipotesis saya, dia harusnya berpengaruh positif. Itu kenapa? Karena investasi di luar Jawa paling banyak untuk pertanian. Dan investasi pertanian tidak ada korelasi langsung dengan kemajuan ekonomi. Karena kemajuan ekonomi itu selalu ukurannya apa? Jumlah bioskop, ya kan? Kemudian fasilitas jalan yang baik dan sebagainya. Nah, jadi sesuatu yang tidak signifikan itu tidak boleh diinterpretasikan koefisiennya, tapi dia harus dijelaskan mengapa tidak signifikan. Maka penelitian kita akan jauh lebih menarik kalau kita menyampaikan kepada pengguna, pengambil kebijakan, ternyata untuk kasus Indonesia, kasus daerah ini, komoditi ini, inilah yang nyata, ini yang nggak nyata. Mungkin itu. Mas Tony masih ada waktu, mungkin 1 orang penanya aja, habis itu kita tutup karena kita harus selesai 17.15 sesuai jadwal.
Oke, untuk selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada Tadi ada bapak-bapak yang angkat tangan itu nggak jadi ya, yang awal tadi muncul gambarnya. Kasihan juga. Oh iya. Bapak siapa itu? Saya jujur saya nggak tahu, Pak. Apakah iya, Bapak masih aktif? Pak Mirza ya, bukan? Oh iya, silakan Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Prof. Saya Pak Mirza dari Unsri. Ya, Pak Mirza ya, saya rasa kan kita ketemu waktu itu ya, saya ngasih kuliah. Iya, ya, saya adik kelasnya waktu S2 di ITB. Iya, silakan Pak Mirza. Saya tertarik dengan pernyataan Prof yang terakhir tadi bahwa tingkat signifikan yang dipakai itu adalah 95% atau 99%. Ya. Nah, ini kita kaitkan dengan tadi data kita, data sosial ekonomi terutama, itu kan kita kaitannya wawancara dengan masyarakat. Masyarakat kaitannya dengan perilaku. Okay. Nah, kalau dengan perilaku kan kemungkinan apa yang disampaikan, apa yang kita kolek data dari petani, itu kan bisa saja tidak tepat benar apa yang disampaikan. Bolehkah kita di dalam penelitian itu tingkat signifikannya kita perlebar tadi? Kalau di dalam penelitian terkontrol mungkin ya 99 sampai 95%. Oke, Bapak mau memperlebar sampai berapa? Boleh misalnya? Kalau saya biasa saya praktekkan dengan mahasiswa sampai 30%, jadi 70%. Jadi sampai 70%. Oke, ya, baik. Ya, saya udah tangkap ya. Oke, terima kasih Prof. Baik. Nah, ini Pak Mirza dan kawan-kawan, ini brainwash keberapa ini? Ke-8 ya. Nah, pertama gini, tolong cari di buku teks ekonometrika. Buku teks itu lagi-lagi buku yang ditulis dalam bahasa PBB. Jadi kalau buku yang saya tulis, ya buku ini buku ajar. Karena saya yang nulis, ya kan, kalau buku teks itu, di kata pengantarnya itu, akan ada seluruh profesor di dunia yang sudah baca buku itu lalu ngoreksi. Kalau di sini itu ada ucapan terima kasih kepada 2 profesor yang ikut baca gitu ya. Tetapi kalau di luar negeri itu nggak begitu. Nah, jadi pertama Pak Mirza dan kawan-kawan, cari buku teks ekonometrika yang pernah menyebut angka 80%, 85% aja. Kalau ada, tolong nanti tunjukkan pada kita. Itu yang pertama. Yang 90% itu saya cuma pernah menemukan satu aja di bukunya Madala. Selain itu nggak pernah ada. Oke, yang kedua, tidak cukup buku teks. Cari di jurnal internasional, kalau bisa yang Q1 atau Q2 Scopusnya. Ada nggak pernah menginterpretasikan signifikansi kurang dari 95% atau 90% ke bawah? Apakah, ya tentu saja ekonometrika ya, termasuk ilmu sosial. Kalau ada juga nanti silahkan kita diskusikan. Nah, kalau itu tidak pernah dilakukan orang, maka kita kan sebetulnya wajar bertanya. Jangan-jangan itu cuma di Indonesia aja. Nah, saya coba pelajari, ternyata benar. Saya belum pernah menemukan. Nah, di Indonesia kita dulu memang diajarkan begitu. Kalau pesawat 100 kali terbang, boleh nggak sekali jatuh? Ya nggak boleh dong, meninggal semua itu di pesawat. Maka kalau untuk urusan penelitian pesawat, R kuadratnya harus 99,99%. Oke? Tapi kalau kita ngasih penyuluhan 100 petani, boleh nggak ada 30 petani yang nggak menerapkan? Boleh. Tapi itu logika yang nggak make sense untuk kita pakai di garis regresi. Nah, nanti di kuliah yang ke-14, saya akan ceritakan fenomena yang saya hadapi waktu saya disertasi, nulis S3, di mana saya harus menolak atau tidak menolak H0 dengan p-value 0,09. Bayangkan, 0,09 itu 91% loh. Tapi kalau saya putuskan tidak menolak, menolak pakai itu, maka saya akan konsisten kacau semua. Nanti Pak Mirza, kalau kita pakai model time series, kita pakai model panel, stepnya banyak. Dan itu nanti kalau kita ubah-ubah signifikansi kita, bisa jadi dia stasioner, berikutnya bisa jadi dia tidak. Kenapa? Karena kita nanti pakai signifikansi yang berbeda-beda. Nah, disitulah kemudian kita belajar, oh ternyata signifikansi itu harus konsisten. Nah, hilang. Halo Prof. Iya Prof, suaranya hilang. Ya, hilang suaranya Prof. Halo Prof Firdaus. Halo Prof Fir.
Itu baterainya habis ya. Waktunya sudah habis. Karena waktunya sudah habis. Tadi disconnect sebentar karena sengaja diingatkan waktu kita sudah habis. Mas Tani, Ya, Pak. saya rasa Itu sudah lebih 3 menit. materinya agak panjang karena ini memang kuliah pertama, jadi banyak sekali tadi filosofi yang saya harus sampaikan, ya mungkin saya sebut namanya brainwash. Nah besok kita akan lanjutkan lebih seru lagi dengan Gauss-Markov. Jadi saya juga akan sampaikan apa itu Gauss-Markov karena kita tahunya biasanya cuma asumsi klasik, padahal istilah yang benarnya kondisi Gauss-Markov. Itu yang ada di buku teks juga, ya. Beda. Loba baru. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Tidak ada kebenaran mutlak, no absolute truth, ya. Kebenaran mutlak hanya di kitab suci. Selamat berbuka puasa bagi yang menunaikan ibadah puasa dan tentu yang tidak puasa. Kita semua toleransi dengan yang berpuasa, yang puasa juga toleransi pada yang tidak berpuasa. Pokoknya toleransi semua. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Absensinya di mana ya? Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, absensi di mana? Absensi di mana, Kak? Absensi, Bu.